wabarakatuh. Nama saya Nopal Ardiansyah. NIM saya 31250011. Asal prodi saya TRPL, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi saya mempunyai satu studi kasus, yaitu toko buku yang bernama Pintarmart. Yang pertama tuh, data stok buku sering tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya. Yang kedua, proses transaksi penjualan membutuhkan waktu lama karena pencatatan masih menggunakan buku besar. Yang ketiga, pelanggan tidak mengetahui ketersediaan buku sebelum datang ke toko. Yang keempat, pemilik toko kesulitan membuat laporan penjualan bulanan. Yang kelima, sering terjadi kesalahan pencatatan data pelanggan dan transaksi. Oke, kita mulai dari permasalahan utama. Permasalahan utamanya, yang pertama, data stok buku masih ditulis secara manual sehingga data stok sering tidak akurat dengan jumlah aslinya. Yang kedua, proses transaksi masih ditulis secara manual di buku besar sehingga membuat transaksi menjadi lambat. Yang ketiga, pelanggan tidak mengetahui ketersediaan stok buku karena tidak adanya informasi yang cepat menyebar seperti website yang bisa mengupdate secara real time data stok buku. Yang keempat, pemilik toko kesulitan untuk melihat laporan bulanan karena proses transaksi masih ditulis secara manual, sehingga sangat susah untuk mengumpulkan data transaksi yang harus dicatat dan dihitung dalam setiap bulan, yang bisa membuat data kurang akurat. Yang kelima, karena pencatatan masih manual dan pelanggan atau transaksi semakin banyak sehingga data mudah hilang atau rusak. Oke, jadi di sini permasalahan di toko buku ini adalah semuanya masih serba manual, dari data stok bukunya dicatat manual, transaksinya manual, ditulis di buku besar, terus pelanggan juga nggak tahu bukunya ada apa enggak karena nggak ada informasi yang bisa menyebar secara langsung. Terus pemilik toko juga kesulitan melihat lapor bulanan karena datanya sering bisa hilang, bisa robek, bisa apa karena masih dicatat secara manual. Selanjutnya kita akan membahas tahapan SLDC, yaitu Software Development Life Cycle. Yang pertama adalah planning. Kita akan membuat planning. Pertama, mengidentifikasi masalah toko, menentukan tujuan sistem, menentukan fitur utama, dan menentukan biaya, waktu, dan sumber daya ya. Terus kita akan menganalisisnya. Gimana cara menganalisisnya? Yaitu kita akan mewawancarai pemilik toko, mengamati penjualan dan catatan stok, dan menganalisis data yang dibutuhkan. Lanjut kita akan ke desain. Kita akan mendesain database, mendesain tampilan web, dan mendesain alur sistemnya mau seperti apa. Selanjutnya implementasi. Implementasi kita akan membuat database-nya, terus mengcoding webnya, dan membuat fitur apa saja untuk webnya. Terus kita lanjut ke tahap testing. Di tahap testing kita akan menguji login, apakah sudah bisa login atau tidak, untuk admin, untuk kasir, dan untuk pelanggan. Terus menguji transaksinya, apakah transaksinya udah akurat atau belum, atau transaksinya terdata atau tidak. Terus menguji update stok. Jadi update stok tuh akan terupdate secara real time. Ketika bukunya sudah terjual 1 atau 2, maka data stoknya akan secara langsung mengurang.
terus menguji laporan penjualan dan memastikan tidak ada error. Lanjut ke deployment, kita akan menginstalasi sistemnya, terus menginstalasi database-nya, terus melatih admin dan kasir, dan sistem dijalankan secara online. Lanjut ke tujuan sistemnya. Tujuan sistem yang pertama, data stok dicatat dalam program sehingga data menjadi lebih akurat. Proses transaksi menggunakan program sehingga lebih mudah dan mempercepat transaksi. Pelanggan dan pengunjung web. Pelanggan dapat mengunjungi web untuk melihat buku terbaru dan buku apa saja yang tersedia stoknya. Pemilik toko dapat dengan mudah melihat laporan bulanan karena setiap transaksi akan disimpan ke dalam database dengan rapi. Dan semua pencatatan menggunakan pemrograman dan tersimpan sangat rapih dalam database, guys. Selanjutnya adalah role user. Yang pertama ada role admin. Role admin dapat mengelola data buku, mengelola stok, mengelola data pelanggan, mengelola laporan bulanan, dan mengelola akun pengguna. Dan seterusnya ada lagi role kasir. Role kasir dapat melakukan transaksi penjualan, melihat stok buku, mencetak struk, dan melihat laporan bulanan. Role pelanggan bisa melihat website, melihat update buku terbaru, dan melihat stok buku lagi tersedia atau tidak. Ini adalah sistem berjalan. Kemungkinan sistem berjalan saat ini adalah pelanggan datang, lalu memilih buku, lalu pelanggan menanya ke kasir apakah buku ini tersedia atau tidak. Kalau tidak, informasi buku tidak tersedia, lalu selesai. Kalau iya, pencatatan transaksi di buku besar. Ini tuh kayak pelanggan tuh membeli bukunya masih dicatat di buku besar. Lalu melakukan pembayaran, stok juga dicatat manual, dan pembuatan laporan juga manual. Ini flowchart sistem usulan. Pertama, pelanggan bisa mulai dengan membuka website. Lalu pelanggan mencari buku yang ingin dia beli. Pelanggan mengecek ketersediaan buku, apakah stoknya masih ada atau tidak. Kalau stok tidak tersedia, maka kemungkinan pelanggan tidak jadi membeli dan tidak usah datang ke toko. Kalau iya, pelanggan bisa datang ke toko, memilih buku yang akan dibeli, melakukan pembayaran di kasir, dan cetak struk pembayaran. Ini kita kalau bahasanya kita bisa sebut dengan back end ya. Back end tuh kayak di sini ada login username dan password untuk kasir dan admin. Kalau loginnya valid, maka akan masuk ke dashboard sesuai hak akses role masing-masing. Tadi sudah dijelasin kasir tugasnya apa, admin tugasnya apa. Lanjut, kasir melayani pelanggan, kasir melakukan input data transaksi, sistem memproses data penjualan, dan sistem juga akan mengurangi stok otomatis. Data ini akan secara otomatis, secara real time tersimpan ke dalam database. Lanjut, role admin, pemilik toko, hanya akan melihat
laporan transaksi harian, mingguan, dan bulanan. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.